Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arianti Hilmi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan file project saya dengan tema Customer Support Reporting dan Social Media Captioning. Dalam presentasi ini akan membahas mengenai perjalanan belajar saya, studi kasus yang saya kerjakan, serta insight yang saya dapatkan. Harapannya dengan presentasi ini dapat memberikan gambaran tentang kemampuan dan pengalaman yang saya miliki. Kalau kata pepatah, tak kenal maka kenalan. Saya sendiri adalah fresh graduate yang memiliki semangat tinggi untuk terus belajar dan berkembang. Saya senang belajar hal-hal baru yang bisa meningkatkan skill saya. Salah satunya itu di bidang virtual assistant. Dari pengalaman ini saya belajar banyak tentang proses administrasi, pengolahan data, dan cara kerja yang rapi serta efisien. Bagi saya belajar adalah proses yang menyenangkan, apalagi jika sambil mengeksplorasi hal-hal baru. Selama perjalanan belajar, saya mengikuti beberapa pelatihan yang relevan, diantaranya Microsoft Excel pada Maret 2025 yang menjadi dasar penting bagi saya untuk pengelolaan data, serta pelatihan data analis pada Juni 2025 yang mengajarkan saya teknik analisis data dan pembuatan insight yang tepat sasaran. Selain itu, selama kuliah saya juga aktif mengikuti beberapa organisasi yang mengasah keterampilan kepemimpinan, kerjasama tim, komunikasi, dan juga manajemen waktu. Selanjutnya saya akan mempresentasikan hasil dari studi kasus yang telah saya kerjakan, dimulai dari Customer Support Reporting. Pada studi kasus ini saya memproses data tiket dari 2 minggu terakhir untuk membuat dashboard yang menampilkan beberapa metrik utama. Di antaranya itu waktu respon rata-rata, waktu penyelesaian rata-rata, tingkat penyelesaian di kontak pertama, skor kepuasan pelanggan, dan juga 3 pola tiket. Slide ini menampilkan Customer Service Performance Dashboard yang dibuat dari hasil pivot table data tiket selama 2 minggu terakhir. Dilihat dari total tiket yang masuk selama periode tersebut ialah sekitar 50 tiket dari berbagai channel, di mana rata-rata waktu responnya itu adalah sekitar 31 menit. Artinya secara umum pelanggan harus menunggu sekitar setengah jam sebelum mendapatkan balasan pertama dari tim customer service, di mana channel yang paling lambat adalah email dengan waktu tunggu sekitar 41 menit, sedangkan WhatsApp yang paling cepat dengan kisaran waktu 23 menit. Dilihat lagi untuk resolution time, di mana rata-rata waktu untuk penyelesaian tiket yaitu sekitar 132 menit, yang berarti dibutuhkan lebih dari 2 jam untuk menyelesaikan satu tiket. Selanjutnya ada di presentasi penyelesaian masalah di kontak pertama atau first contact resolution, sedangkan sisanya memerlukan tindak lanjut. Untuk skor kepuasan pelanggan rata-rata yaitu di 2,64 dari nilai 5, yang menunjukkan tingkat kepuasan masih di level menengah dan perlu ditingkatkan. Selanjutnya adalah masalah yang paling sering muncul atau top 3 pola tiket. Yang pertama dari account access, yaitu dengan total 16 tiket, diikuti dengan technical issues dan billing, di mana masing-masing ada 10 tiket. Dari data ini kita bisa mengidentifikasi area prioritas perbaikan seperti mempercepat respon email, memangkas waktu penyelesaian, meningkatkan penyelesaian di kontak pertama, dan fokus untuk mengurangi tiket terkait account access. Berdasarkan data yang kita lihat sebelumnya, ada 3 langkah utama yang saya rekomendasikan. Pertama, yaitu tingkatkan resolusi pada kontak pertama. Tujuannya adalah agar masalah pelanggan bisa diselesaikan di interaksi awal tanpa perlu follow up lanjutan. Caranya, tim customer service perlu dilengkapi dengan knowledge base atau panduan troubleshooting yang jelas untuk setiap jenis masalah. Selain itu juga perlu diadakannya pelatihan rutin untuk meningkatkan keterampilan problem solving. Kita juga bisa memanfaatkan template jawaban yang fleksibel sehingga solusi bisa diberikan dengan cepat tanpa mengorbankan personalisasi. Yang kedua, yaitu percepat waktu penyelesaian tiket. Untuk ini kita bisa menerapkan sistem prioritas tiket berdasarkan tiket urgensi masalah, sehingga kasus yang lebih kritis bisa ditangani lebih dahulu. Proses tertentu juga bisa diautomatisasi, misalnya dengan auto replay berisi langkah awal penyelesaian. Selain itu, distribusi tiket juga harus merata ke anggota tim supaya beban kerja tim bisa lebih seimbang. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan.
Ini bisa dilakukan dengan memastikan setiap interaksi menggunakan bahasa yang ramah, sopan, dan juga solutif. Setelah masalah terselesaikan, lakukan follow up untuk memastikan pelanggan puas dengan solusinya. Dan yang terakhir, mintalah feedback pelanggan secara aktif, lalu gunakanlah masukan tersebut untuk perbaikan layanan ke depannya. Dengan 3 langkah ini diharapkan kinerja customer service dapat meningkat secara menyeluruh, baik dari segi kecepatan, efektivitas, maupun kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai social media captioning. Berikut ini ada 3 contoh poster promosi yang saya analisis dan saya buatkan captionnya sesuai dengan target audiens masing-masing. Poster pertama adalah promosi magang virtual Rakamin. Di sini saya menggunakan pembukaan yang cukup unik, yaitu emang cuman hubungan yang bisa virtual, magang juga bisa dong. Dimana hal ini digunakan untuk menarik perhatian dan membuat audiens tersenyum. Gaya bahasanya santai tapi tetap menyampaikan manfaat utama seperti peluang direkrut langsung oleh perusahaan, mendapatkan feedback dari AI, dan belajar dari mentor industri. Saya juga sertakan angka lebih dari 20 perusahaan yang siap berkolaborasi untuk menambah daya tarik. Selanjutnya poster kedua yaitu promo early bird bootcamp Rakamin. Di sini saya fokus pada high click diskon besar yaitu 65% dengan tambahan kalimat yang memancing rasa takut ketinggalan seperti kuota cuma buat 15 orang tercepat dan lambat sama dengan menyesal. Saya juga sertakan informasi benefit seperti cicilan murah, hemat hingga 1,4 juta serta tanggal waktu pendaftaran 28 Februari 2025. Dan poster ketiga atau poster terakhir ialah promo lebaran dari bootcamp Rakamin. Saya mulai caption dengan kalimat yang dekat dengan kondisi audiens, yaitu THR belum cair, tenang, harga bootcamp Rakamin juga lagi puasa. Ini bertujuan untuk menarik perhatian dengan humor ringan dan relevansi momen. Selanjutnya saya langsung menjelaskan inti dari promonya, yaitu potongan harga besar untuk 2 program populer, data science dimulai dari 3,8 juta menjadi 2,6 juta dan digital marketing dari 3,5 juta menjadi 2,4 juta. Saya juga tambahkan informasi cicilan dimulai dari 750.000 agar terlihat lebih terjangkau. Saya perkuat daya tarik dengan menyebutkan bonus yaitu job guarantee dan refund Lalu saya perkuat daya tarik dengan menyebutkan bonus yaitu job guarantee dan juga refund hingga 100% yang memberi rasa aman bagi peserta agar audiens segera bertindak. Saya menambahkan sense of urgency yaitu dengan menyebutkan promo hanya berlaku sampai dengan 5 April dan terbatas untuk 10 pendaftar tercepat. Terakhir saya sertakan call to actionnya yang jelas yaitu klik link pendaftaran sebelum harga kembali ke fitrah. Kalimat ini memanfaatkan permainan kata sesuai dengan tema lebaran sekaligus mengajak audiens untuk segera mendaftar. Demikian presentasi yang telah saya sampaikan, mulai dari proses pembuatan customer support reporting hingga pembuatan social media captioning untuk berbagai jenis promosi. Melalui proyek ini saya belajar bagaimana mengolah data menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti serta bagaimana menyampaikan pesan promosi yang tepat sasaran dan menarik perhatian audiens. Saya percaya bahwa kombinasi kemampuan analisis data dan komunikasi yang efektif akan menjadi nilai tambah dalam dunia kerja, terutama di bidang pelayanan pelanggan dan juga pemasaran digital. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya terbuka untuk pertanyaan atau diskusi lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.